Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Nah, siapa nih yang demen banget sama anime dengan cerita seputar Raja Iblis sekaligus overpower? Baguslah kalau begitu. Kali ini Mimin bakal ngebahas anime dengan modelan kayak begitu. Judulnya adalah Shironeko Project Zero Chronicle. Selain ceritanya yang manyus, ada juga satu hal yang bikin Mimin tertarik bingit nih, yaitu karakter utama di anime ini sama sekali nggak memiliki nama. Dia hanya disebut sebagai Pangeran Kegelapan. Gak usah penasaran lagi, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Sebelumnya seperti biasa, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, jangan ngocok pakai tangan kanan. Selamat nonton sambil rebahan, cekidot. Dahulu kala ada sebuah negeri indah di langit. Seekor kucing putih cantik duduk di singgasananya. Di dunia bawah ada seekor kucing hitam yang kotor. Kucing kotor itu jatuh cinta dengan kucing di negeri langit. Itu adalah awal dari segalanya. Adegan lalu berganti ke dunia hitam, yaitu daerah yang ada di bumi. Waktu itu seorang pemuda menyiapkan pedang dan pergi keluar. Ternyata para penduduk sudah berkumpul. Mereka ingin berburu untuk mendapatkan makanan. Namun tak lama kemudian seseorang datang dari kejauhan. Dia mengabarkan bahwa monster telah datang. Para penduduk pun panik dan mulai melarikan diri. Tak lama kemudian monster yang mirip kelabang pun muncul. Para warga berlari meninggalkan desa. Sementara itu si pemuda berpedang maju untuk melawan. Namun dia dengan mudah dilemparkan oleh si kelabang. Tak lama kemudian dia melihat dua orang anak dalam bahaya. Pemuda itu mendekati mereka dan menggendong salah satu dari kedua anak. Mereka pun berlari menjauhi monster kelabang. Namun salah satu anak tertangkap oleh kelabang itu. Si pemuda pun diminta untuk menyelamatkan anak yang dia gendong. Si pemuda lari ke dalam gua untuk bersembunyi. Namun setelah beberapa saat dia menyadari anak yang dia gendong sudah mati. Dia pun menggendong si anak mengelilingi desa. Ternyata tak ada siapa-siapa lagi di sana. Semua orang telah mati. Dia pun kesal karena orang-orang di negeri langit tidak membantu mereka. Setelah itu si pemuda mulai mengganti lubang seorang diri. Suatu ketika pria tua berzirah muncul di kawasan itu. Dia bertanya kenapa si pemuda menggali lubang. Pemuda itu pun berniat menggali lubang yang sangat dalam untuk mengubur semua orang di desa. Namun pria tua itu bilang bahwa tak ada lagi yang tersisa di desa. Pemuda itu tak peduli dan terus menggali lubang. Pria tua itu bernama Scares kemudian memberikan roti. Si pemuda pun langsung dengan lahap memakannya. Mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Si pemuda bertanya kenapa Raja Kegelapan membiarkan monster berkeliaran. Scares pun menjawab bahwa Raja memiliki pemikirannya sendiri. Si pemuda kemudian bertanya apa pemikiran Raja adalah hal yang benar. Scares langsung bertanya apa itu hal benar. Dengan enteng si pemuda menjawab bahwa hal benar adalah membuat semua orang bahagia. Scares bilang itu pemikirannya yang dangkal. Si pemuda pun menjawab karena alasan itu dia menggali lubang. Dia pun meneruskan aktivitasnya. Dia ingin menggali lubang yang sangat dalam sampai kegelapan tercipta. Scares menghentikan pemuda itu. Dia melemparkan pedang dan berniat melatihnya. Setelah itu mereka berdua pun bertarung menggunakan pedang. Tentu saja Scares lebih unggul dalam pertarungan itu. Selama pertarungan Scares terus menceramahi si pemuda. Hal itu membuat si pemuda kesal dan bertanya apakah Scares adalah raja. Scares bilang bahwa dia adalah orang yang melawan raja. Beberapa saat kemudian Scares pun mengatakan niatnya. Dia ingin si pemuda menjadi Pangeran Kegelapan. Scares pun ambruk setelahnya karena waktunya sudah habis. Dia menyerahkan pedangnya ke si pemuda. Dia berkata bahwa dia adalah keluarga bangsawan dan punya rumah di kota. Scares meminta si pemuda datang ke kota dan menemui anak buahnya yaitu Valus. Buat Valus mengakui si pemuda dan Valus akan setia kepadanya. Scares kemudian mentransfer kekuatannya kepada si pemuda.
Cahaya terang menyelimuti mereka berdua. Tak lama kemudian Scarce pun meninggal dunia. Si pemuda bangkit dan mendeklarasikan diri sebagai pangeran kegelapan. Sementara itu di negeri langit, perempuan bernama Iris tengah bertarung. Lawannya adalah kegelapan yang muncul di udara. Dia berhasil menyingkirkan kegelapan untuk sementara waktu. Namun kegelapan itu kembali dan mewujud menjadi monster. Pria bernama Vios pun memerintahkan pasukannya untuk bertarung melawan monster itu. Selain itu, sekelompok prajurit perempuan yang dipimpin Shima pun membantu menyerang. Mereka tidak ingin negeri putih dinodai oleh monster kegelapan. Pertarungan pun berlanjut antara para pasukan negeri putih melawan monster kegelapan. Beberapa waktu kemudian, para prajurit sudah kembali ke kota di negeri putih. Vios dan Shima pergi ke sebuah ruangan dan membahas kekuatan ratu mereka, yaitu Iris. Dengan kekuatan rune, pasti mereka bisa mengalahkan Raja Kegelapan. Namun waktu itu Vios merasa bahwa Iris tidak menggunakan kekuatannya seutuhnya. Shima kemudian berkata bahwa Iris mungkin menganggap kegelapan penting bagi keseimbangan. Karena itulah Iris mungkin ragu. Adegan kembali ke Pangeran Kegelapan yang sudah sampai di kota. Dia bertemu dengan Valus yang curiga kenapa Pangeran Kegelapan memiliki pedang tuannya. Dia pun menyerang Pangeran Kegelapan sampai menjatuhkannya. Pangeran Kegelapan memperkenalkan diri dan bilang bahwa Scarce sudah mati. Dia juga bilang ingin bertemu dengan Valus. Beberapa saat kemudian Valus pun bilang bahwa dia akan mengabdi setia kepada Pangeran Kegelapan. Dia pun mengajak Pangeran Kegelapan untuk pergi mengikutinya. Kembali ke langit, Iris sedang berdoa kepada rune leluhur. Shima datang dan bilang kalau gelar pendeta putih lebih cocok untuk Iris daripada Ratu Cahaya. Ternyata mereka berdua sudah bersama sejak kecil untuk memperebutkan tahta Ratu Cahaya. Shima kemudian bertanya apakah Iris mengingat Ratu Cahaya sebelumnya. Iris pun bilang dia tidak ingat. Shima merasa aneh karena Ratu Cahaya yang sebelumnya ada di sana sebelum Iris naik tahta. Setelah itu mereka membahas mengenai rune leluhur. Shima berpikir bahwa Raja Kegelapan berusaha merebut rune leluhur. Namun Iris berkata itu tidaklah benar. Orang-orang di bawah sana sama seperti mereka. Raja Kegelapan hanyalah hilang kendali dan mulai menyerang. Iris kemudian berkata bahwa dia yakin kalau Raja Kegelapan selanjutnya akan membawa keseimbangan. Obrolan mereka pun belum selesai, namun seorang prajurit datang menemui mereka. Dia melapor bahwa monster Bell telah menyerang kota. Iris dan Shima pun langsung bersiap untuk melakukan pertarungan. Iris terbang menuju lokasi kejadian. Sementara itu Bell sudah mengamuk dan menghancurkan kota. Para warga pun berlarian dan mengevakuasi diri. Bell menerjangkan serangan yang menghancurkan sebuah menara. Tak lama kemudian beberapa prajurit muncul dan menyerang Bell dengan panah. Namun serangan seperti itu tak mempan terhadap si monster. Tak lama kemudian pria bernama Alantia maju untuk menghadapi Bell. Dia menerjangkan serangan sihir yang sangat dahsyat. Namun Bell tidak terluka sama sekali. Alantia melancarkan sihir pengikat. Bell pun segera menghancurkan sihir itu. Mereka pun langsung beradu serangan sihir. Alantia semakin kesulitan, sementara Bell mengamuk dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Iris sampai di lokasi pertarungan. Dia melihat banyak prajurit yang terluka dan jatuh di antara reruntuhan. Iris pun maju dan menerjang Bell dengan pedangnya. Bell pun menahan serangan itu dengan mudah. Di sisi lain, Vios berpatroli dengan pasukannya ke sebuah wilayah. Mereka bertemu dengan sekelompok prajurit bersidah hitam. Orang-orang itu bilang bahwa mereka hanya warga biasa yang dipaksa bertarung. Namun tak lama kemudian mereka seperti kerasukan kegelapan, mereka pun maju dan menyerang. Kembali ke Iris, dia bertarung mati-matian menghadapi Bell. Duel dahsyat terjadi di langit. Sementara Alanta hanya bisa diam dan menonton. Di atas Iris menerjangkan serangan, namun Bell langsung melempar Iris menjauh. Iris pun jatuh ke tanah dan meminta banyak rune leluhur. Pedangnya pun bersinar terang. Namun Bell malah menganggap pertarungan itu membosankan. Dia pun pergi meninggalkan kota yang sudah hancur. Seperginya Bell, Iris meminta Alanta menyembuhkan semuanya yang terluka. Sementara itu Valus tengah berada di depan singgasana Raja Kegelapan. Tak lama kemudian seorang prajurit datang. Valus ditanya apakah Raja Kegelapan belum kembali. Salah satu prajurit berkata bahwa ada yang ingin disampaikan ke Raja Kegelapan. Dia berkata hanya pasukannya yang berkorban dalam ekspedisi yang berlangsung. Dia melanjutkan bahwa pertarungan sia-sia itu harus segera dihentikan. Menurutnya penduduk negeri kegelapan bukanlah orang biadab yang terus menyerang. Tak lama kemudian prajurit itu diselimuti kegelapan pekat. Raja Kegelapan hadir dan menghabisi prajurit itu. Valus berkata bahwa Raja Kegelapan tak perlu mengotori tangan untuk membunuh si prajurit.
Raja Kegelapan berkata bahwa semua tempat harus kembali ke kegelapan. Valus kemudian berkata bahwa prajurit kegelapan tidak harus berkorban. Raja kemudian membalas bahwa takdir penduduk kegelapan adalah patuh kepada raja. Beberapa saat kemudian, Valus pergi ke ruangan di mana Pangeran Kegelapan berada. Dia ditanya dari mana saja. Valus bilang dia baru saja dari istana raja. Valus berkata bahwa dia melayani Raja Kegelapan dan calon penerusnya. Meski begitu, Valus berjanji bahwa kesetiaannya hanya untuk Pangeran Kegelapan. Pangeran Kegelapan kemudian meminta Valus mengajarinya ilmu pedang. Meski begitu, Valus berkata bahwa pangeran harus menjadi pandai dulu. Valus pun memberikan berbagai jenis buku kepada pangeran. Latihan pangeran pun dimulai. Dia membaca buku, berlatih pedang, membantu penduduk dan terus mengulanginya dari waktu ke waktu. Adegan kembali ke perempuan bernama Groza yang didampingi para prajuritnya. Mereka menyusuri area berbatu dan mencari penerus raja. Tak lama kemudian, beberapa monster hitam muncul di sana. Groza pun maju dan menyerang para monster dengan sihirnya. Serangan mampu mengalahkan para monster tersebut. Namun ketika Groza lengah, salah satu monster kembali dan mencoba menerkam. Untungnya pangeran datang dan memenggal kepala monster itu. Pangeran bertanya apakah Groza baik-baik saja. Groza pun mengangguk. Pangeran menoleh ke arah Groza dan perempuan itu langsung tersipu malu. Groza bertanya siapa pemuda yang baru menyelamatkannya. Pangeran pun menjawab bahwa dia adalah orang yang menjadi Raja Kegelapan berikutnya. Groza bertanya kenapa pangeran ada di tempat yang jauh dari istana. Pangeran berkata kalau dia sedang berlatih dengan Valus. Setelah itu pangeran pun pergi meninggalkan mereka. Saat itulah Groza berkata bahwa dia dan pasukannya sedang mencari pangeran. Mereka pun pergi ke sebuah kedai dan ngobrol di sana. Groza meminta pangeran untuk mengalahkan kandidat Raja Kegelapan lainnya. Jika pangeran menjadi kandidat nomor 1, maka pangeran akan mendapatkan hadiah pedang besar hitam. Setelah itu pangeran akan diakui sebagai pangeran kegelapan yang sesungguhnya. Adegan kembali ke masa lalu ketika Iris dan Sima masih menjadi kandidat penerus Ratu Cahaya. Iris sedang berdoa di pagi hari dan dia ditemui Sima. Iris bertanya apa yang dibutuhkan untuk menjadi Ratu Cahaya. Sima tak terlalu tahu, yang jelas salah satu dari mereka akan menjadi Ratu Cahaya. Siapapun yang akan terpilih, mereka tidak boleh saling dendam. Tak lama kemudian mereka pergi menghadap Pendeta Putih. Mereka berlutut dan siap mendengarkan baik-baik ucapan sang pendeta. Setelahnya mereka berdua pun pergi meninggalkan ruangan itu. Di perjalanan mereka membahas mengenai Pendeta Putih. Menurut Sima, Pendeta Putih harus tertahan di istana dan memikul beban keseimbangan. Mereka berdua pun menghabiskan hari-hari bersama. Suatu ketika Iris pergi ke ujung sebuah tebing. Tak lama kemudian kegelapan muncul dan mencoba menyerang. Iris pun menggunakan rune leluhur dan berhasil melenyapkan kegelapan. Tak lama kemudian suara Pendeta Putih terdengar menggelegar. Iris pun diangkat menjadi Ratu Cahaya tak lama setelahnya. Sementara itu pangeran bertemu dengan kandidat lain penerus raja. Di depan mereka Groza mengumumkan mereka harus bersaing untuk mendapatkan posisi tertinggi. Pemenangnya akan mendapatkan pedang besar hitam. Tapi sebelum mereka saling bertarung, mereka harus melawan para monster terlebih dahulu. Tak lama kemudian monster-monster dilepaskan dari kandang. Para kandidat pun maju dan melawan para monster. Salah satu dari mereka adalah pemuda bernama Adele. Dia sangat kuat dan bisa membantai monster yang sangat banyak. Suatu ketika salah satu monster berusaha menyerang kandidat yang terluka. Pangeran langsung maju dan menyelamatkan kandidat itu. Orang-orang pun heran kenapa pangeran menyelamatkan musuhnya. Namun saat itulah monster raksasa mengamuk. Para kandidat mencoba melawannya, namun tak ada yang berhasil. Sampai akhirnya pangeran melompat dan menikam monster raksasa. Dia pun berhasil menghabisi monster itu. Beberapa saat kemudian, Adele bertanya kenapa pangeran menyelamatkan musuhnya. Pangeran pun bilang kalau dia menyelamatkan orang yang nyawanya terancam bahaya. Adele berkata bahwa jika ingin menjadi Raja Kegelapan, mereka tak perlu menyelamatkan orang lain. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, Adele menyimpulkan bahwa tak akan ada orang lain yang menolong mereka. Menurut Adele, jika ingin menjadi raja, maka membunuh orang lain pun tidak masalah. Pangeran berkata bahwa jika cara menjadi raja adalah membunuh, maka dia akan mencari cara lain. Adele berkata bahwa pangeran akan menyesali kalimatnya itu. Beberapa saat kemudian pangeran Adele sudah ada di arena untuk berduel. Adele pun maju dan menerjangkan pedang. Tetapi pangeran menahan tebasan dengan pedangnya. Mereka pun langsung saling menyerang dan bertahan. Groza menganggap bahwa mereka berdua sangatlah seimbang. Adele kecewa dengan kekuatan pangeran. Namun tak lama setelahnya pangeran berhasil membuat pedang Adele terlempar menjauh. Adele terkejut ketika pangeran hanya menodongkan pedang dan tidak membunuhnya. Pangeran bilang kalau dia sudah memiliki cita-cita dan dia akan mewujudkannya. Pangeran bilang akan mengubah dunia agar semua orang bisa hidup bahagia. Adele melompat mundur dan mengambil pedangnya. Mereka pun kembali melanjutkan pertarungan.
Namun hanya dalam beberapa saat pangeran berhasil menodongkan pedang ke bagian tubuh Adele yang tak terlindungi. Adele pun mengakui kesalahannya sambil menjatuhkan pedangnya. Pangeran pun dinobatkan menjadi penerus Raja Kegelapan. Setelahnya pangeran pun diberi hadiah pedang besar hitam. Pangeran mengambilnya kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanan dia dan Adele ditemui Valos. Ternyata dua kandidat terkuat akan pergi ke Negeri Putih dan mengirimkan sebuah surat. Penerus utama dan kedua harus menyampaikan pesan sebagai utusan khusus. Beberapa waktu kemudian pangeran, Adele dan Gruza menumpangi kapal yang bisa terbang. Para prajurit mengayuh kapal itu untuk menggerakkan kapal tersebut. Mereka pun terbang meninggalkan daratan menuju langit. Setelah melalui perjalanan panjang, mereka pun melayang di udara. Dan sampai akhirnya mereka mendarat. Fuse dan pasukannya datang dan menodongkan senjata. Meski begitu, pangeran dan Adele berkata bahwa mereka hanya ingin menyerahkan surat kepada Sang Ratu Cahaya. Fuse tidak mengizinkannya karena mereka sedang berperang. Namun baik Adele maupun pangeran bilang kalau warga sebenarnya tidak mau berperang. Mereka tak punya pilihan lain karena dipaksa Raja Kegelapan. Fuse pun ingat kata-kata prajurit kegelapan yang ia temui. Para prajurit itu juga tidak ingin bertarung, namun kerasukan kegelapan dan berubah liar. Setelah berdebat selama beberapa saat, akhirnya Fuse pun mengizinkan mereka masuk ke kota. Gruza dan para prajurit dunia bawah pergi meninggalkan pangeran dan Adele. Sementara itu pangeran dan Adele menyusuri kota dipandu Fuse. Mereka melihat para warga yang ketakutan melihat mereka berdua. Tak lama kemudian mereka pun sampai di istana dan menghadap ratu. Saat itulah pangeran langsung tertegun ketika melihat Iris, begitu juga dengan sebaliknya. Adele dan pangeran berlutut dan meminta maaf atas kelakuan Raja Kegelapan. Iris kemudian berkata bahwa situasi sedang memburuk. Perang bisa menyebabkan kedua kerajaan hancur. Dan ternyata kedatangan pangeran dan Adele adalah untuk menawarkan aliansi. Ternyata mereka ingin mengalahkan Baal. Tak hanya di Kerajaan Putih, Baal juga sudah menyerang banyak kota di Kerajaan Hitam. Adele mencoba meyakinkan Iris bahwa rakyat hitam tidak ingin berperang. Raja Kegelapan akan turun tahta dalam waktu yang dekat. Saat raja baru naik tahta, maka mereka akan mengupayakan keseimbangan. Iris pun meminta waktu 1 hari untuk memberi jawaban setelah itu. Pangeran dan Adele pun diantar ke ruangan untuk istirahat. Esok harinya pangeran dan Adele kembali menghadap Ratu Cahaya. Iris meminta satu pertanyaan untuk mereka berdua. Dia bertanya seperti apa pandangan rakyat hitam. Pangeran berkata bahwa setiap kali Baal muncul, dia membahayakan banyak nyawa. Dengan terbentuknya aliansi, mereka bisa menyelamatkan banyak nyawa. Iris pun merenung untuk beberapa saat. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menyetujui aliansi. Mereka akan membunuh Baal bersama-sama. Di dunia bawah, Baal muncul dan meneror kota. Sementara itu Valos dan Gruza sudah bersiap dengan pasukan yang mereka pimpin. Ketika Baal telah beraksi, mereka pun segera melakukan perlawanan. Valos terbang ke udara menghadap Baal. Dia maju dan menebaskan pedangnya. Namun Baal menahan serangan itu dengan lengannya. Tak lama kemudian pasukan Valos muncul dan terbang ke udara. Mereka semua pun maju melawan Baal. Namun Baal menghancurkan mereka semua hanya dengan beberapa serangan. Valos pun tak percaya Baal mengalahkan musuh sebanyak itu dengan cepat. Tak lama kemudian Gruza meminta pasukannya menembakkan panah. Hujan panah pun menerjangkan Gruza, namun tak ada yang mempan sama sekali. Gruza pun melancarkan serangan sihir. Cahaya keemasan melesat ke arah Baal, namun Baal menghindarinya dengan mudah. Baal pun maju mengincar Gruza. Karena panik, Gruza memerintahkan pasukannya menembakkan panah lagi. Ratusan panah menerjang Baal, namun semuanya hancur tanpa menyebabkan luka. Tak mau celaka, Gruza langsung melompat ke bawah menghindari Baal. Puluhan prajurit terbang dan mengepung Baal. Mereka melakukan ritual dan menciptakan pancaran kegelapan dari bawah untuk mengurung monster itu. Namun Baal menghindari semua serangan dan langsung menghancurkan area permukaan. Serangan para prajurit pun sirna seketika. Namun beberapa saat kemudian sekumpulan orang berjubah menciptakan lingkaran sihir secara bersamaan. Mereka menyerang secara bersamaan. Gruza pun maju dan turut melancarkan serangan. Tak mau ketinggalan, Valos pun ikut melancarkan serangan. Baal pun diterjang dengan serangan dari berbagai arah sekaligus. Ledakan dahsyat tercipta. Sayangnya ketika ledakan berakhir, Baal masih berdiri dengan baik-baik di sana. Baal pun maju untuk mengakhiri pertarungan. Valos melompat ke depan dan menyerang Baal dengan gerakan cepat. Namun Baal menciptakan serangan cahaya yang membuat Valos tak bisa bergerak. Baal mendekati Valos yang mematung. Di depannya Baal menghimpun serangan dahsyat yang ada di mulutnya. Namun seketika itu juga tubuh Valos diselimuti kegelapan yang pekat. Tak lama kemudian Raja Kegelapan yang sosoknya berselimut asap hitam muncul. Dia menerjangkan serangan kegelapan untuk mengalahkan Baal. Namun Baal menyemburkan cahaya terang untuk melenyapkan serangan itu. Baal menyerang ke berbagai arah dengan semburan cahayanya. Namun serangannya tak berefek apapun. Tak lama kemudian ratusan bola sihir melesat dan menerjangkan Baal.
Meski begitu, Bal mampu bertahan. Dia mampu kembali melancarkan serangan sihirnya. Keduanya beradu kekuatan sehingga ledakan-ledakan dahsyat tercipta di udara. Di tengah-tengah pertarungan, Bal mendadak diikat oleh tali cahaya. Ternyata Aeris telah muncul dan menahan tubuh Bal. Aeris pun mengikat Bal dengan seluruh kekuatannya. Memanfaatkan hal itu, Raja Kegelapan pun menyerang. Dia berkata akan mengurung Bal dalam siksaan abadi. Tubuh Bal tertelan ke dalam kawah yang berisikan lava menyala. Dia pun terkurung di dalam gunung berapi dan konflik pun selesai. Tak lama kemudian Aeris pun terbang ke langit meninggalkan Raja Kegelapan. Sementara itu di Negeri Putih, Pangeran dan Adele sedang berjalan di koridor bernama Sima dan Vios. Tak lama kemudian Pangeran berlari keluar karena melihat Aeris yang terbang di langit. Ternyata Aeris terluka akibat pertarungan. Pangeran langsung menangkap Aeris yang terjatuh. Dia membaringkan Aeris di bawah dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Aeris namun berkata bahwa dia sudah memenuhi syarat aliansi mereka. Tak lama kemudian Vios datang dan menanyakan kondisi Aeris. Karena kondisinya memburuk, Aeris segera dibawa ke istana untuk diperiksa. Sementara itu Pangeran dan Adele kembali ke ruangan mereka. Di kamar Aeris, Sima berkata bahwa Aeris terlalu banyak menggunakan rune leluhur sehingga terluka. Dia pun segera mengobati Aeris. Beberapa saat kemudian Vios menemui Pangeran dan Adele. Dia menyampaikan bahwa Bal telah dikalahkan. Dengan demikian, maka urusan Pangeran dan Adele pun sudah kelar. Mereka pun berniat menemui Ratu untuk berpamitan. Sementara itu di dunia bawah, Valus menemui Groza. Setelah membahas mengenai disegelnya Bal, Valus meminta Groza pergi ke Negeri Putih dan menyampaikan pesan. Episode 6, Mas. Esok harinya di Negeri Putih, Pangeran dan Adele menghadap ke Aeris. Pangeran dan Adele sangat berterima kasih atas bantuan Aeris. Waktu itu Aeris berkata bahwa dia hanya membantu menghunuskan pedang saat melawan Bal. Aeris pun bilang kalau banyak warga negeri hitam yang menjadi korban. Adele kemudian menjelaskan bahwa penduduk hitam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu manusia dan monster. Monster lebih bergantung pada kegelapan. Karena itu Aeris tidak perlu mengasihani mereka. Namun Aeris berkata bahwa dia mendengar tidak semuanya melayani Raja Kegelapan. Dia pun berdoa agar jiwa mereka kembali terlahir menjadi jiwa murni. Adele pun berterima kasih atas niat baik Aeris. Dia berjanji saat kembali ke negeri hitam, dia akan mencari cara agar Raja Kegelapan tidak melakukan penyerangan lagi. Dia berkata bahwa para penduduk tidak menginginkan perang. Vios berkata bahwa tindakan itu akan membahayakan Adele. Meski begitu, Adele meyakinkan Vios agar jangan mencemaskannya. Tak lama kemudian, Groza sampai di negeri itu. Aeris pun diberitahu kalau Groza membawa pesan dari Raja Kegelapan. Groza dipersilakan masuk dan langsung menyerahkan pesan itu. Saat membacanya, Aeris pun terkejut. Raja Kegelapan menawarkan gencatan senjata sampai kekacauan akibat insiden Bal selesai diperbaiki. Dengan senang hati, Aeris pun menerima gencatan senjata tersebut. Setelah itu, Aeris dan Sima membawa Pangeran Adele dan Groza berkeliling ke sekitar istana. Mereka menemui Theo yang sedang merawat beberapa makhluk hijau yang terluka. Ternyata Theo sedang menyembuhkan makhluk-makhluk itu. Groza merasa aneh dengan sifat para makhluk itu. Di negeri hitam, makhluk-makhluk itu adalah pembuat onar. Namun di negeri putih mereka malah tampak sangat lucu. Mereka semua kemudian sadar tentang perbedaan pakaian. Semua orang dari negeri hitam berpakaian putih, dan semua orang dari negeri putih berpakaian warna hitam. Mereka pun memutuskan untuk mencoba bertukar pakaian. Aeris menggunakan pakaian Groza dan Groza menggunakan pakaian Aeris. Pangeran pun memuji penampilan mereka berdua. Setelahnya mereka pun menghabiskan waktu untuk makan bersama. Sima bertugas untuk masak waktu itu. Sementara itu ternyata Groza membawa makanan dari negeri hitam, yaitu ikan teri. Saat makanan disajikan, Adele merasa rasanya sangat hambar. Meski begitu, Vios merasa rasanya enak-enak aja. Akhirnya orang dari negeri hitam menyimpulkan sesuatu. Masakan negeri hitam kekurangan garam. Groza pun mengeluarkan teri dan membagikannya. Saat mencoba masakan itu, orang-orang dari negeri putih kaget karena sangat asin. Setelahnya mereka pun mencampurkan teri ke masakan Sima. Dan hasilnya masakan itu menjadi sangat lezat. Mereka pun menghabiskan masakan tersebut. Saat pagi tiba, Aeris, Theo, Sima, dan Vios mengajak Pangeran Adele dan Groza pergi ke kawasan hutan. Aeris memetik beberapa sayuran liar yang bisa dimakan. Ada beberapa jenis dan semuanya tersebar di hutan. Mereka pun membagi kelompok dan memutuskan untuk berlomba mendapatkan sayuran liar yang paling banyak. Adele satu tim dengan Sima dan mereka menjelajah hutan sambil mengumpulkan banyak sekali sayuran. Di sisi lain, Pangeran berkelompok dengan Theo dan Aeris. Sementara itu, Vios satu tim dengan Groza. Siang harinya mereka pun berkumpul dan menghitung. Tim Groza dan Vios ternyata mengumpulkan sayuran yang belum terlalu mekar sehingga mereka sudah pasti kalah. Di sisi lain, Adele sangat yakin akan menang karena keranjang mereka yang lebih berat. Namun setelah dihitung, ternyata sayuran tim Pangeran lah yang lebih banyak. Mereka pun memutuskan untuk memasak sayuran itu di hutan.
para cewek akan ke sungai mencuci sayuran. Sementara para cowok pergi mencari ranting-ranting kecil untuk membuat api. Mereka pun berpencar dan melaksanakan tugas masing-masing. Suatu ketika saat mencari ranting, pangeran sadar kalau Theo menghilang. Mereka pun panik dan langsung mencari Theo. Pangeran pergi ke sepenjuru hutan mencari Theo. Sampai akhirnya dia tiba di sungai dan melihat Iris yang sendirian. Dia berlari memandangi Iris dan karena hilang keseimbangan, dia malah menabrak Iris. Mereka berdua pun tercebur ke sungai. Setelah itu Iris berkata kalau Theo mengajak Shima dan Groza mencari kayu bakar. Pangeran pun meminta maaf telah membuat mereka berdua basah. Sementara itu Iris malah berterima kasih karena pangeran sangat memperdulikan Theo. Beberapa waktu kemudian mereka pun berkumpul. Acara masak-masak pun dimulai. Setelah masakan matang mereka pun makan bersama. Seperti sebelumnya ada yang kurang dari masakan itu. Mereka pun menambahkan ikan teri sehingga rasanya menjadi semakin mantap. Waktu itu mereka merasa bahwa perdamaian antara negeri hitam dan putih sangatlah indah. Malam harinya Adele sedang merenung seorang diri sambil memegang sebuah gulungan surat misterius. Esoknya dia dan pangeran bertemu dengan Vios. Senjata mereka berdua pun dikembalikan karena mereka akan segera pergi. Mereka berdua izin menemui Iris sebelum pamitan. Sementara itu Groza sudah ada di kapal sambil kebingungan karena diberi oleh-oleh yang sangat banyak oleh negeri putih. Beberapa saat kemudian Adele dan pangeran berlutut di hadapan Iris. Mereka pun berpamitan kepada Iris. Setelah berbicara selama beberapa saat, mendadak Adele mengeluarkan pedangnya. Dia maju ke arah Iris berusaha membunuhnya. Namun saat itu juga pangeran bergerak dan menebas Adele sampai terbelah dua. Semua orang pun terkejut. Shima langsung memerintahkan Vius untuk menahan pangeran. Vius pun maju dan menghajar pangeran sampai babak belur. Sementara itu Iris langsung dibawa pergi. Iris pun hanya bisa melihat pangeran yang babak belur itu di lantai. Kemudian ditangkap. Setelah menangkap pangeran, Vius merasa kesal dan menyesal karena sudah percaya dengan orang-orang negeri hitam. Meski begitu, Theo nampak membela pangeran. Dia pun berdebat dengan Vius dan Shima. Karena kesal, Theo pun pergi meninggalkan mereka berdua. Malam harinya pangeran sadar dari pingsannya. Dia sudah ada di sebuah kurungan. Saat itulah dia melihat seekor kucing putih yang mendekatinya. Pintu kurungan pun terbuka dan si kucing meminta pangeran mengikutinya. Pangeran bangkit dan berlari mengikuti si kucing. Dia merasa aneh karena tak ada penjaga sama sekali di sekitar sana. Si kucing membawa pangeran keluar istana. Mereka berlari menuju ujung sebuah jurang. Dan di sana ada dua pedang yang tertancap saling menyilang. Seketika itu juga sebuah kristal muncul di sana. Dari dalamnya muncul Iris yang langsung menyambut pangeran. Saat itulah pangeran mengatakan dia tidak ingin melukai Iris. Dia berpikir bahwa Adele mungkin sudah mendapatkan perintah rahasia. Pangeran pun berkata bahwa dia adalah penerus Raja Kegelapan. Dia berjanji saat menjadi raja, dia akan menciptakan keseimbangan. Iris pun menantikan hal tersebut. Saat itulah para prajurit berdatangan dan Iris menangkap pangeran. Setelah menyatakan perpisahan dengan Iris, pangeran pun menjatuhkan diri ke bawah meninggalkan Iris. Seperginya pangeran, Iris berjalan-jalan di sekitar rumah kaca. Dia memikirkan waktu-waktu bersama dengan pangeran. Dulu Iris mengira pangeran adalah orang yang aneh. Meski tidak mengatakan sedari awal, Iris tahu kalau pangeran adalah pewaris kegelapan. Meski begitu, pangeran justru membuat dirinya berkesan sebaliknya. Iris pun berpikir bahwa dia cemas jika orang seperti pangeran menjadi penerus tahta Raja Kegelapan. Awalnya Iris mengira dia tidak akan bisa membahas hal itu dengan pangeran. Iris pun mengakhiri pemikirannya dan bertekad untuk membawa keseimbangan bersama pangeran. Siang harinya Iris berdiri di ujung sebuah tebing, kemudian bertarung melawan para pasukan kegelapan. Dia menghabisi para musuh kemudian jatuh kelelahan. Kekuatannya belum kembali sepenuhnya sejak melawan Baal. Dia pun pergi menuju istana. Di istana, Vius melapor bahwa kegelapan muncul di tengah kota meski jumlah mereka hanyalah sedikit. Iris memerintahkan agar memperkuat pertahanan. Dia akan pergi ke lokasi setelah kegelapan benar-benar menyerang. Iris bilang mungkin akan ada serangan lainnya. Karena itulah mereka harus bersiap-siap kapan saja. Tak lama kemudian, Vius meminta agar dibebaskan dari tugas untuk sementara waktu. Sebagai Ksatria Cahaya, tugasnya adalah melindungi Ratu Cahaya. Tetapi dia melihat Iris yang lemah akibat pertarungan sebelumnya. Vius pun berencana untuk mencari tahu agar Iris bisa sembuh dalam waktu cepat. Meski begitu, Iris meminta Vius agar jangan khawatir. Iris pun meminta Vius untuk fokus melatih para Ksatria dan bersiap menerima serangan. Vius pun hanya bisa mematuhi perintah Ratu Cahaya. Vius pun pergi bersama Shima. Saat mereka berada di luar, Vius bilang kalau dia akan melakukan sesuatu untuk kesembuhan Iris. Shima awalnya protes karena Vius memiliki posisi penting. Vius pun bilang akan menyerahkan posisinya untuk sementara waktu kepada Shima. Shima bilang bahwa dia tidak menggunakan pedang. Vius pun mempertimbangkan Theo. Shima bilang kalau Iris tidak akan mengizinkannya.
Namun akhirnya dia menyetujui tindakan Fuse karena Fuse memiliki sebuah petunjuk. Sima pun pergi meninggalkan Fuse. Malam harinya Fuse menemui Alanta dan mengatakan kondisi Iris. Alanta pun bilang dia mengetahui sesuatu. Meski begitu hal yang harus dilakukan sangatlah berbahaya. Alanta bilang kalau Iris kehilangan kekuatan saat melawan Baal. Kekuatan Iris memang sudah pulih, namun saraf sihir yang menyebarkan sihirnya belumlah pulih. Alanta kemudian berkata ada sebuah tempat yang dipenuhi dengan energi sihir. Alanta mengatakan bahwa tetesan cahaya pasti bisa menyembuhkan Iris. Meski begitu jalan menuju ke sana sangatlah berbahaya. Setelah berkata bahwa Iris memberinya izin, Fuse pun langsung meyakinkan Alanta untuk pergi bersamanya. Di tempat lain Sima sedang berlatih dengan para penyihir. Beberapa saat kemudian seorang prajurit datang dan bilang kalau Fuse sudah menghilang. Sima pun menangkap Iris. Dia berkata bahwa Fuse pasti sedang mencari cara menyembuhkan Iris. Sima pun meminta maaf karena membiarkan Fuse pergi. Di sisi lain Fuse dan Alanta sampai di depan sebuah gua. Mereka berdua pun berjalan memasuki gua tersebut. Sementara itu di negeri hitam pangeran memulai latihannya kembali dengan Valus. Dia berlatih pedang dengan penuh emosi. Valus meminta pangeran berhenti. Saat itulah mereka membahas situasi terkini. Valus bilang bahwa pangeran tidak boleh berhubungan dengan negeri putih lagi. Itu adalah kehendak Raja Kegelapan. Mereka pun membahas mengenai Raja Kegelapan. Valus berkata bahwa Raja Kegelapan adalah sumber kegelapan di negeri itu. Sejak dulu mereka semua harus mematuhi Raja Kegelapan. Valus pun berkata bahwa pangeran bisa mengubah banyak hal setelah dia menjadi raja. Setelah itu mereka pun lanjut berlatih. Tak lama kemudian Gruza datang dengan tergesa-gesa. Dia mengabarkan bahwa monster telah menyerang di perbatasan. Gruza diperintah raja untuk mengajak pangeran membasmi para monster. Mereka berdua pun segera pergi. Sementara itu Valus pergi menemui Raja Kegelapan. Di hadapan raja, Valus berkata bahwa persiapan mereka sudah siap. Raja pun memerintahkan Valus untuk mulai pergerakan. Di sisi lain pangeran dan Gruza sampai di sebuah tempat yang dikelilingi oleh tebing batu. Saat berjalan di sekitar sana, para monster langsung muncul. Pangeran menarik pedangnya, kemudian maju melawan para monster tersebut. Dia dan Gruza dengan mudah membasmi para monster. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, pangeran melihat banyak sekali kapal kerajaan yang terbang menuju langit. Saat itu juga sekumpulan monster muncul dan mengeroyok pangeran serta Gruza. Mereka berdua pun segera bertarung melawan para monster itu. Suatu ketika Gruza terpeleset dan terjatuh ke jurang. Pangeran pun segera melompat menyusul Gruza. Dia menangkap Gruza kemudian menikamkan pedangnya ke tebing. Mereka berhasil mendarat ke bawah dengan aman. Tak lama kemudian sesosok monster raksasa pun muncul. Pangeran dan Gruza pun bekerja sama untuk melawan monster tersebut. Sementara itu di negeri putih, Iris berdiri di depan ujung tebing. Para monster kegelapan muncul dari bawah. Menyusulnya puluhan kapal raksasa pun mengikuti. Dia bersiap melakukan perlawanan. Sementara Fuse dan Alanta menyusuri gua menuju suatu tempat. Pertarungan antara Iris melawan para monster pun terjadi. Seorang diri sang Ratu Cahaya menghajar setiap monster kegelapan yang mencoba menyerang. Di sisi lain Alanta dan Fuse mencapai jalan buntu di lorong gua. Alanta menggunakan alat pengait untuk naik ke atas. Fuse pun mengikutinya, namun dia hampir terjatuh saat sampai di atas. Untungnya Alanta berhasil menyelamatkannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu Sima sampai di lokasi pertarungan Iris. Dia menerjangkan sihirnya dan berhasil mengalahkan banyak monster. Tak lama kemudian mereka pun pergi ke tempat para penyihir berada. Mereka semua membentuk formasi sehingga menciptakan kubah sihir pelindung di sepenjuru negeri. Kembali ke Fuse dan Alanta, mereka kembali menemui jalan buntu. Namun dengan sebuah kaca, Alanta berhasil menemukan jalan di tengah dinding gua. Mereka pun melewati jalan rahasia itu dan sampai di sebuah danau magis. Fuse berniat mengambil tetesan cahaya, namun Alanta menahannya. Alanta melemparkan batu ke air dan batu itu langsung melepuh. Fuse tak peduli, kemudian berjalan menembus air meski merasakan panas yang menyengat. Dia sampai ke tengah dan mengambil tetesan cahaya. Setelahnya mereka pun pergi meninggalkan gua. Sesampainya di luar, mereka melihat kubah sihir yang sudah diciptakan. Sementara itu pangeran dan Gruza berhadapan dengan monster raksasa. Gruza melemparkan panas sihir dan langsung menerjangkan pundak si monster. Namun monster itu tak terlalu suka sama sekali. Pangeran pun maju dan menyerang dengan pedangnya. Monster itu juga maju dan beradu pedang. Pangeran langsung melompat mundur karena kalah kuat. Setelah menghimpun kekuatan, pangeran kembali maju. Gruza menyalurkan sihirnya untuk melakukan serangan kombinasi. Pangeran menebas dan serangkaian batu runcing raksasa muncul dan menghabisi si monster. Setelah mengalahkan monster, pangeran bertanya apakah mereka tidak mungkin ke negeri putih lagi. Gruza pun tak tahu karena itu terserah raja. Mereka pun berjalan pulang.
Gruza berkata bahwa dia sudah menangkap ikan segar. Sesampainya di istana, mereka pun duduk di meja makan dan menikmati ikan yang sudah masak. Saat itulah pangeran memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan saat menjadi raja. Gruza pun bertanya apa rencana pangeran saat menjadi raja. Gruza pun berjanji akan selalu mendukung pangeran apapun yang terjadi. Gruza bangkit dan memegang tangan pangeran. Dia bilang sejak pertama kali bertemu, dia sudah mengagumi pangeran. Namun pangeran hanya bisa diam mendengarnya. Gruza pun mengira kalau pangeran hanya ingin bersama Iris. Karena kecewa dan cemburu, Gruza pun pergi meninggalkan pangeran. Sementara itu, Vius sudah sampai di istana. Mereka pun pergi menemui Iris yang terbaring pingsan. Sima menggunakan tetesan cahaya untuk mengobati Iris. Dan benar saja, tetesan cahaya berhasil menyembuhkan Iris. Beberapa waktu kemudian, Iris yang sudah sembuh pergi berdoa di depan run leluhur. Tak lama kemudian, Vius mendatanginya. Iris pun berterima kasih atas apa yang dilakukan Vius. Saat itu Vius berkata bahwa dia dan Sima menyayangi Iris seperti keluarga sendiri. Vius pun berjanji akan melindungi Iris dan tak akan membiarkannya disentuh oleh pasukan hitam. Setelahnya Iris pun pergi meninggalkan tempat itu untuk beristirahat. Kembali ke negeri hitam, pangeran pergi keluar dan bertemu dengan warga. Ternyata hanya dia dan Gruza yang tidak ikut perang. Para warga meminta pangeran menurunkan pajak saat naik tahta nanti. Tak lama kemudian beberapa prajurit datang menemui pangeran. Mereka diperintahkan untuk membawa pangeran. Di negeri putih, persiapan besar-besaran tengah dilakukan. Para warga dievakuasi dan para prajurit sudah siap untuk melakukan pertempuran. Tak lama kemudian ratusan pasukan kegelapan pun sampai di negeri putih. Iris pun terbang di udara dan berdoa kepada run leluhur. Dia meminta agar semua prajurit putih diberikan kekuatan untuk mengusir pasukan hitam. Tubuhnya pun memancarkan cahaya ke sepenjuru tempat. Vius maju memimpin para prajurit untuk melakukan perlawanan. Sementara itu, Sima dan para penyihir menyerang dari jarak jauh. Vius berhasil menebas monster yang mendekat. Para prajurit pun bersemangat kemudian bertarung mati-matian. Tak lama kemudian, Raja Kegelapan muncul di langit. Iris pun secara mengejutkan terseret ke arah sang Raja Kegelapan. Sementara itu, Sima dan para penyihir mulai kewalahan. Mereka tak bisa menebaki semua monster yang berdatangan tak ada habisnya. Mereka tak bisa menembak semua monster yang berdatangan tak ada habisnya. Sima melancarkan tembakan sihir yang sukses menghancurkan beberapa monster sekaligus. Setelahnya dia meminta sekuat pertama mengikutinya untuk ke gerbang kedua kastil. Sementara sekuat lainnya bertahan di sana dan hentikan monster sebanyak mungkin. Sementara itu Iris sampai di tempat Raja Kegelapan muncul. Setelah berbincang selama beberapa saat, mereka pun saling menyerang. Di kawasan kota, para prajurit putih melindungi warga dari serangan monster. Namun secara mengejutkan, beberapa prajurit putih kerasukan kegelapan kemudian berniat menyerang warga. Untungnya prajurit lain segera menghentikan serangan tersebut. Sementara itu Sima berhadapan dengan para prajurit putih yang sudah kerasukan. Dia dan pengikutnya menciptakan serangan sihir untuk menumbangkan para musuh. Dia pun memerintahkan pengikutnya untuk menciptakan sihir pelindung di sekitar sana. Sementara itu Vius masih bertarung bersama para prajuritnya. Meski begitu, dia terlihat kelelahan karena pasukan hitam seolah tak ada habisnya. Tak lama kemudian Valus muncul dari kerumunan pasukan hitam. Dia pun berniat menghadapi Vius 1 lawan 1. Mereka pun maju dan saling beradu pedang. Sementara itu di langit, Iris bertarung dengan Raja Kegelapan. Raja Kegelapan menerjangkan sihir berwarna hitam, dan Iris membalasnya dengan serangan sihir berwarna putih. Dua sihir dahsyat itu berbenturan dan saling mendorong satu sama lain. Sementara itu energi gelap yang menyebar kemana-mana berhasil menjebol sihir pelindung Sima dan para penyihir. Para prajurit yang kerasukan pun kembali bangkit dan mencoba menyerang. Namun Sima langsung melancarkan sihir pembaliknya dan sukses mengusir kegelapan yang merasuki para prajurit. Sayangnya kegelapan semakin kuat sehingga para prajurit kembali dirasuki. Sima pun berteriak keras meminta bantuan dari run leluhur. Di tempat lain Vius melangkah maju sambil menghalau terjangan sihir dari Valus. Dia berhasil mendekat dan beradu pedang dengan Valus. Mereka berdua pun saling melayangkan tebasan yang tak ada satupun mengenai sasaran. Valus menghimpun sihir yang sangat dahsyat. Dia menghina bahwa pasukan putih sangatlah lemah. Setelahnya dia menerjangkan sihir ke arah Vius. Tak mau kalah, Vius pun maju dan menebas serangan sihir dahsyat tersebut. Di langit, Iris berhasil menyingkirkan serangan Raja Kegelapan. Tak hanya itu, dia juga menciptakan cahaya yang mampu mengikis kegelapan di sekitarnya. Setelah menghimpun tenaga, Iris pun terbang melesat menyayat kegelapan. Lantas berusaha menikam Raja Kegelapan. Sayangnya Raja Kegelapan berhasil menghindari tikaman Iris. Dia pun melancarkan serangan sihir bertubi-tubi untuk melukai Iris. Untungnya Iris berhasil terbang dengan cepat untuk menghindari semua serangan. Meski begitu, salah satu serangan berhasil melukai Iris. Dia pun terjatuh dari langit.
Sementara itu Sima mencoba mengusir kegelapan yang merasuki para prajurit. Namun sekeras apapun dia mencoba, dia tak pernah berhasil. Dia pun frustasi dan jatuh berlutut. Dia hampir menyerah untuk sementara waktu. Namun dia membulatkan tekad dan kembali bangkit. Saat itulah Aeris muncul dari atas dan berhasil mendarat dengan sempurna di depan Sima. Aeris kemudian membahas satu cara untuk mengakhiri pertarungan. Aeris mengatakan sesuatu tentang salah satu dari ketujuh kekuatan, yaitu roda takdir. Mereka berniat menuangkan segalanya kepada roda takdir tersebut. Sima pun memerintahkan para penyihir untuk segera berkumpul. Para penyihir yang tersisa pun berkumpul. Mereka segera melakukan ritual untuk memohon kepada roda takdir. Sima memohon untuk ditunjukkan jalan kebenaran yang bisa dicapai. Cahaya memancar dari arah para penyihir. Berbagai kilasan masa lalu yang sudah terjadi pun muncul di benak para penyihir. Namun begitu ritual selesai, tak ada yang berubah sama sekali. Mereka pun mengira bahwa kehancuran sudah tak bisa dihindari. Aeris teringat ucapan pangeran yang berjanji kepadanya beberapa waktu lalu. Namun tak lama kemudian Raja Kegelapan muncul di atas para penyihir. Raja Kegelapan berkata kalau percuma saja menggunakan roda takdir. Meski mereka mengotak-atik roda takdir, semua itu akan bisa mengubah sejarah. Aeris pun tampak putus asa. Namun saat itulah Sima berkata bahwa masih ada satu jalan. Aeris tahu apa yang dimaksud Sima, tetapi dia ragu melakukannya. Sima pun meyakinkan Aeris untuk melakukannya. Aeris harus ingat apa yang seharusnya Ratu Cahaya lakukan. Sima berjanji akan memberikan semuanya termasuk nyawanya untuk Aeris. Tak lama kemudian Aeris pun segera terbang meninggalkan tempat tersebut. Seperginya Aeris, Sima pun menyerang Raja Kegelapan dengan sihirnya. Namun Raja Kegelapan tak terluka sama sekali. Dia pun balas menyerang dan mengurung Sima dengan kegelapannya. Sima pun disiksa habis-habisan di dalam pusaran kegelapan yang mengitarinya tersebut. Sementara itu Aeris sampai di depan rune leluhur dan bersiap untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tak ingin dia lakukan. Adegan berganti ke pangeran. Dia diajak prajurit ke suatu tempat. Di sana pangeran diteleportasikan ke sebuah area penuh dengan tebing terjal. Beberapa saat kemudian pangeran bertemu dengan Adil yang ternyata masih hidup meski sudah pernah dia tebas. Adil berkata bahwa pangeran sangat jahat karena sampai menebasnya. Adil berkata bahwa dia juga adalah calon raja. Menurutnya dia bahkan lebih mengerikan daripada pangeran. Saat itu pangeran bertanya apa yang direncanakan Adil. Kenapa Adil harus menyerang Ratu Cahaya? Adil menjawab bahwa tata itu adalah keinginan raja. Adil pun bertanya kenapa pangeran malah menghentikannya waktu itu. Setelah ngobrol beberapa saat, Adil berkata bahwa dia akan menghabisi pangeran saat itu juga. Adil pun menghunuskan pedangnya. Dia berkata bahwa alasan pangeran dan Groza akan disingkirkan adalah karena mereka berdua dianggap akan berpaling. Tentunya dari Kerajaan Putih. Adil pun bertransformasi menjadi sesosok monster. Pangeran maju dan menebaskan pedangnya. Namun Adil dengan santai menahan tebasan tersebut. Adil terbang ke atas kemudian melancarkan serangan sihir. Pangeran menahan dengan pedang namun dia terdorong ke belakang. Adil pun melesat dan menyerang pangeran. Tak mau celaka, pangeran menahan serangan itu sekuat tenaga. Seketika itu juga tubuh pangeran mengeluarkan energi hitam yang sangat dahsyat. Adil pun melompat ke belakang dan tak tahu kalau pangeran masih menahan diri. Adil pun kembali berniat menyerang. Pangeran mengibaskan pedangnya sehingga terjangan sihir muncul. Kedua serangan bertabrakan selama beberapa saat sampai akhirnya meledak. Pangeran muncul dari balik ledakan dan menyerang Adil dengan gerakan yang sangat cepat. Adil kewalahan dan mundur ke belakang. Saat itulah pangeran menghunuskan pedangnya ke atas. Cahaya merah pun menyala terang. Dia mengibaskan pedangnya dan serangan dahsyat melesat ke depan. Adil terkena serangan itu dengan telak. Seketika itu juga bebatuan runcing muncul dan mengurung Adil. Pangeran pun merasa pertarungan sudah berakhir. Namun beberapa saat kemudian kegelapan menyelubungi tubuh pangeran dan mengikatnya. Sosok Adil pun muncul di belakang tubuh pangeran. Adil pun maju menyerang pangeran dengan ganas. Kali ini pangeran terdesak dan mulai terluka karena tebasan pedang Adil. Pangeran berusaha menangkis serangan menggunakan pedangnya. Namun Adil berhasil melemparkan pedang pangeran menjauh. Tak lama kemudian Adil menikam pedangnya sehingga menembus tubuh pangeran. Namun tak mau mati sia-sia, pangeran mengambil pedangnya satu lagi, kemudian menikam Adil yang tepat ada di depannya. Mereka berdua pun berada dalam kondisi yang sangat kritis. Saat itulah Adil mengatakan apa yang terjadi. Dia bilang selama ini hanya mengulur waktu. Sebagian besar pasukan sudah ada di langit, termasuk Raja Kegelapan. Dia bilang bahwa Raja Kegelapan akan menyerap rune leluhur milik Kerajaan Putih. Dengan begitu kegelapan akan menyelimuti semuanya. Keseimbangan pun akan runtuh. Setelahnya dunia ini akan berakhir. Mendengarnya pangeran terkejut. Selama ini dia mengira bahwa Raja Kegelapan ingin menguasai dunia. Tapi ternyata Raja Kegelapan ingin menghancurkan dunia. Tak lama kemudian tubuh Adil musnah menjadi bayangan hitam. Meski terluka, pangeran bangkit dan mendekati pedang besarnya. Dia mengambil pedang itu, kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dia muncul di istana.
Ratusan prajurit pun menghadangnya seketika itu juga. Pangeran tak peduli, kemudian berlari menghabisi setiap prajurit yang berusaha menghalangi langkahnya. Di perjalanan, para prajurit hitam semakin banyak yang mengepung. Untungnya Groza datang dan membantu pangeran menghabisi ratusan prajurit itu. Groza meminta pangeran melanjutkan perjalanannya ke langit. Groza akan mengatasi semua prajurit yang ada di sana. Pangeran pun melaju meninggalkan area itu. Meski demikian, dia tak bisa menjangkau langit dari atas di sana. Seketika itu juga tubuhnya memunculkan cahaya terang. Sepasang sayap muncul di punggungnya. Dia pun langsung terbang melesat ke langit lepas. Sementara itu di Kerajaan Putih, Sima masih bertarung melawan Raja Kegelapan. Dia dijerat dengan kegelapan. Kemudian Raja Kegelapan mencoba menguasainya. Sima pun merasakan kemarahan serta kebencian yang mendalam. Sumber emosi itu adalah Iris yang dipilih menjadi Ratu Cahaya. Jauh di lubuk hatinya ternyata dia membenci Iris. Namun tak lama kemudian tubuh Sima terjatuh ke lantai. Dia tampak tidak berhasil dikuasai kegelapan. Para penyihir pun bergegas mendekatinya. Dia pun bergegas memerintahkan para penyihir untuk lanjut melindungi kota. Di sisi lain, Iris mendatangi Rune Leluhur. Dia berkata bahwa tak bisa melindungi Kerajaan Putih. Dia juga gagal mendatangkan keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Iris sempat memikirkan pangeran saat menghadapi Rune Leluhur. Dia menyingkirkan pemikiran tentang pangeran. Kemudian fokus ke tujuan utamanya. Dia sudah mencoba segala cara untuk bertarung namun gagal. Hanya tersisa satu cara untuk menghentikan semuanya. Sementara itu pangeran terbang dengan cepat menuju Kerajaan Putih. Ratusan monster hitam menghadangnya. Namun semuanya lenyap dengan sekali tebasan. Meski begitu dia merasakan penyimpangan yang begitu kuat. Tak mau hal buruk terjadi, dia mempercepat terbangnya. Ratusan monster kembali menghadangnya, namun pangeran langsung menebas habis semuanya. Kembali ke Iris, dia meminta Rune Leluhur untuk melepaskan semua kekuatan yang disimpannya, sekaligus menyegel kegelapan. Permintaannya itu pun akhirnya direspon oleh leluhur. Guncangan energi yang sangat dahsyat terasa di sepenjuru tempat. Valus yang sedang bertarung dengan Vius pun merasakan ada yang tidak beres. Karena itulah dia bergegas pergi melarikan diri ke balik bayangan hitam. Seperginya Valus, Vius melihat ke arah puncak menara istana. Cahaya yang sangat dahsyat muncul dari sana dan Vius langsung tahu itu adalah Rune Leluhur. Sima pun menyadari sesuatu yang berbahaya. Apa yang dilakukan Iris adalah penghancuran diri. Sima khawatir karena warga Kerajaan Putih berada dalam bahaya jika hal itu sampai terjadi. Tak lama kemudian istana pun mulai hancur. Tak hanya istana, namun seisi pulau itu pun mulai retak dan berguguran. Vius pun kesal karena Iris tak mau menunggunya. Tanah di sekitarnya berguguran dan dia pun berjuang sekuat tenaga untuk tidak jatuh. Meski begitu, karena bencana begitu dahsyat, Vius pun akhirnya jatuh bersama dengan tanah yang remuk. Istana Putih pun hancur lebur. Tak lama kemudian seluruh negeri remuk dalam sekejap. Saat itulah Pangeran Kegelapan terbang menuju Iris yang jatuh di antara reruntuhan. Pangeran mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggapai Iris. Hanya tinggal beberapa jengkal jaraknya dengan Iris, namun sayangnya dia gagal. Semburan kegelapan muncul dari bawah sehingga jarak Pangeran dengan Iris semakin jauh. Iris pun menangis dan air matanya melesat ke atas. Mengenai wajah Pangeran, mereka berdua pun terpisahkan. Saat terjatuh menuju kegelapan, tubuh Iris bersinar putih. Wujudnya pun mengecil dan berubah menjadi seekor kucing putih. Di sisi lain, Raja Kegelapan kesal karena Iris melakukan sesuatu yang berbahaya. Saat melihat Kerajaan Putih runtuh, sesuatu yang bersinar muncul dari bawah dan mendekatinya. Ternyata asal cahaya itu adalah pangeran yang melesat ke atas mencoba menyerang Raja Iblis. Mereka beradu kekuatan, namun pangeran berubah sangat kuat. Dia berhasil menembus pertahanan Raja Iblis, kemudian menikamnya dengan pedang. Mereka berdua pun lenyap dalam sebuah ledakan di langit. Adegan berganti ke sebuah pantai. Di sana ada seseorang berambut merah yang terdampar. Dia membuka mata kemudian melihat ke depan. Ada seekor kucing putih yang mengamatinya baik-baik. Beberapa saat kemudian adegan berganti ke Vius yang melayang di kegelapan tak berujung. Dia bertanya kenapa Iris tidak menunggunya. Vius pun tertawa-tawa sangat keras. Namun setelahnya matanya malah terbuka lebar, entah apa yang terjadi. Dan cerita ini pun selesai sampai di sini. Sedikit kita masuk ke kesimpulannya guys. Meski endingnya gantung, tapi Mimin tertarik banget sama keseluruhan alur cerita ini. Ada banyak sekali pertanyaan yang pengen Mimin segera ketahui. Satu yang utama adalah siapa nama karakter si pangeran. Mimin yakin kalau dia beneran gak punya nama. Jangan-jangan nama si pangeran menyimpan rahasia besar sehingga tidak diungkapkan. Dan juga apa yang sebenarnya dilakukan Iris. Kenapa dia justru harus menghancurkan segalanya demi mengalahkan Raja Kegelapan. Tapi karena ceritanya juga udah kelar, Mimin sudahi saja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sedari awal sampai akhir video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video and bye-bye.